Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di hari yang mulia, di tempat yang mulia, kita berkumpul bersama untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan kebiasaan kita di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini betul-betul bisa mengantarkan kita semuanya menuju surga yang sesungguhnya. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menambahkan keimanan kita, menambahkan semangat amal soleh kita, mengingatkan kepada kita tentang akhirat. Ini adalah taman-taman surga Allah di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian bersenang-senang di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilakud dzikr. Taman-taman surga adalah halaqah-halaqah, majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita tentang Allah, yang mengingatkan kita tentang akhirat. Ini adalah taman-taman surga di dunia. Dan siapa yang bersemangat melangkahkan kakinya menuju taman-taman surga di dunia, Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga yang sesungguhnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda juga dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk ngaji ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya Pak, kita diberi kemudahan, diberi nikmat oleh Allah bisa ngaji ilmu agama di tempat ini, di malam ini. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Dan kita berupaya, berdoa bagaimana nikmat seperti ini kita bisa mempertahankannya. Karena dengan ngaji ilmu agama kita bisa ngerti mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana yang hak dan mana yang batil. Ya, karena kita semuanya butuh kepada lentera, cahaya yang menunjukkan kepada kita rute yang mengantarkan kita ke surga. Dan petunjuk dan sinar cahaya tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi
hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menggali, menimba ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, maka dia akan mengetahui rute yang akan mengantarkan dia ke surga. Tapi kalau dia tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jangan kaget kalau dia tersesat jalan. Jangan kaget kalau dia pengen menuju rute surga tapi malah nyasar ke rute neraka. Man faraqad dalil dhallas sabil. Kata para ulama dulu, barang siapa yang tidak memiliki petunjuk dalil Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat jalannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah Islam, tentang tauhid, yang pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mengambil tema melihat Allah di akhirat. Puncak kenikmatan di surga. Ini judulnya. Melihat Allah di akhirat, puncak kenikmatan di surga. Masalah ini, yaitu masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, adalah masalah yang sangat penting dalam akidah. Apa penyebabnya? Pertama, karena melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak merupakan puncak kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, melihat Allah merupakan kenikmatan surga yang paling tinggi dan puncak harapan para hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Makanya Pak, puncak kebahagiaan seorang hamba itu pertama meraih surga. Itu sudah kenikmatan yang paling besar. Tidak ada kebahagiaan kecuali kalau kita menginjakkan kaki kita di surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, kemudian Allah memasukkan dia ke surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Sukses itu bukan dengan banyak harta, bukan dengan memiliki banyak wanita, mengkonsumsi narkoba, memiliki jabatan dan tahta, bukan. Kesuksesan yang sesungguhnya tatkala kita bisa masuk surga. Dan nikmat surga yang paling tinggi adalah kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi puncak kenikmatan surga bukan urusan seks, bukan urusan perut, ya. Tetapi puncak kenikmatan di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena apa? Karena masalah ini merupakan salah satu pokok akidah Islam. Ya. Dalil-dalilnya jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis, bahkan hadis-hadisnya sahih mutawatir. Mutawatir itu banyak sekali diriwayatkan dari jalur para sahabat. Ijma' para ulama juga telah bersepakat tentang masalah ini. Mulai dari zaman para sahabat dulu sampai ulama-ulama sekarang. Jadi ini masalah akidah yang sudah mapan, Pak. Yang ketiga, pembahasan ini sangat penting karena
dengan membahas masalah ini maka bisa menyejukkan hati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa lebih bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam amal soleh, supaya bisa menggapai puncak kenikmatan di surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti akan kita bahas kiat-kiat bagaimana bisa melihat Allah nanti di akhirat. Ada beberapa amalan khusus yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Yang keempat, akidah ini walaupun udah jelas dalilnya baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, sudah menjadi kesepakatan para ulama, tapi kenyataannya diingkari, didustakan, diragukan, dimentahkan oleh sebagian kalangan yang gak ngerti tentang Quran, gak ngerti tentang hadis yang sahih, sehingga mereka mengingkari akidah ini, gak percaya bahwa orang-orang yang beriman nanti bisa melihat Allah di surga, gak percaya. Ya, ada golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, atau Rafidah, nggak percaya dengan akidah ini. Ini nama-nama kelompok aja, Pak, ya. Nama-nama kelompok saja yang itu terkenal zaman dulu. Kalau sekarang perlu kita garis bawahi, nama kelompok itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, contoh misalkan Jahmiyah, itu zaman dahulu dikanter oleh para ulama. Zaman sekarang mungkin kelompok nggak ada yang namanya kelompok kami adalah Jahmiyah, nggak ada. Tapi perlu kita ingat, kalau pemikiran dia adalah mengingkari masalah-masalah akidah, ya sama aja. Dia itu pada hakikatnya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah. Walaupun namanya udah ganti. Ya, ini saya sampaikan karena yang paling penting itu bukan masalah nama kelompoknya, tapi yang paling penting adalah pemikirannya. 5. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini karena para ulama kita selalu membahas masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Kalau kita membaca kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang, mereka selalu mencantumkan masalah melihat Allah di surga ini, melihat Allah di akhirat ini dalam kitab-kitab akidah. Bahkan ada sebagian ulama yang menulis karya khusus bahas masalah ini. Nih, ya, dalam artikel saya sebutkan di antara ulama-ulama tersebut, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, ada juga Imam Ibnu Waddah, ada juga Yahya bin Umar Al-Kindi, Ibnu Arabi, Abu Bakar As-Sibghi, Abu Ahmad Al-Assar, Al-Ajuri, At-Tabrani, Ad-Daruqutni, Abu Nuaim Al-Asbahani. Ini ulama-ulama, Mbak, yang menulis buku khusus tentang masalah ini. Tatkala para ulama menulis khusus pembahasan ini, tentu ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Sampai dibukukan secara khusus, rame-rame oleh para ulama. Ya, karena sejak dulu sudah muncul beberapa orang yang gak percaya dengan akidah ini. Dan ini menunjukkan bagaimana perjuangan para ulama, ya, usaha para ulama untuk membentengi akidah umat ini dari segala penyimpangan, kerancuan yang menggerogoti akidah Islam. Karena tugas para ulama itu adalah bagaimana menjaga, ya, akidah Islam dari rongrongan orang-orang yang ingin merusak akidah. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa poin penting
tentang akidah ini, yaitu akidah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memudahkan bagi kita untuk memahaminya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa juga baca doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat untukku. Kita semuanya butuh untuk tambahan apa? Ilmu. Nabi aja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu. Allah enggak memerintahkan Nabi, ya, tambahkan hartaku, tambahkan jabatanku, tambahkan istriku. Enggak. Ya, tambahkan anakku, enggak. Yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad berdoa apa? Ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Nah, kita ini dikit ilmunya, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya, agar Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, yang pertama, pembahasan pertama, argumentasi akidah, yakni dalil-dalil tentang akidah ini. Pak, sering kita sampaikan bahwa kajian-kajian kita, terutama masalah akidah ini, ya, sumber beragama kita adalah Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Ini sumber beragama kita. Makanya dalam kajian-kajian, kalau kita membahas masalah akidah, kita selalu membawakan dalil. Ini loh firman Allah dalam surat, ya, Al-Baqarah misalkan ayat sekian dan sekian. Ini loh hadisnya. Ya. Ini penjelasan para ulama seperti ini. Jadi karena masalah akidah ini, kalau kita mengembalikan kepada logika, akal, pendapat, nggak selesai-selesai. Ya, yang bisa menyelesaikan semua perbedaan adalah kalau kita mengembalikan kepada sumber beragama kita. Dan sumber beragama orang yang beriman adalah, ya, Quran dan hadis. Dalam surat An-Nisa Allah menegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu permasalahan apapun, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yakni kepada hadis-hadisnya yang sahih. Ya, dan ini Pak, ini hendaknya pengajian yang perlu kita cari. Pengajian yang, ya, pematerinya selalu membawakan dalil. Banyak orang sekarang itu kalau cari pengajian yang dicari lucunya. So bikin ketawa. Ya, atau ada sebagian yang bikin, kalau pengajian itu yang bikin bisa nangis. Ya. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah apa yang disampaikan oleh sang ustadz, sang kiai, sang mubaligh adalah dalilnya. Ini yang pegangan, yang perlu kita jadikan pegangan. Kalau nanti diselingi ada lucu dikit-dikit atau kadang-kadang bikin nangis, itu nggak ada masalah. Ya, asalkan bener aja, nggak bohong, maka nggak ada masalah. Ya, tapi yang paling penting bahwa kajian itu harus bersumberkan dalil. Kadang ada pengajian ngalor ngidul, kono dalil belas. Ya. Nah, jadi masalah ini, yaitu masalah melihat Allah di akhirat, ini adalah masalah yang sudah ditegaskan dalam Quran, dalam hadis, dan menjadi kesepakatan para ulama. Dalam Al-Quran, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman pada hari itu maksudnya pada hari akhirat, di hari akhirat nanti, berseri-seri, yakni ceria, senang, gembira, indah. Ya, kenapa? Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Mereka ceria, mereka bahagia, mereka senang, wajah-wajah mereka bersinar, ceria. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka melihat Rabb yang mereka sembah selama di dunia. Rabb yang menciptakan, yang mengatur kehidupan mereka, yang menghidupkan dan mematikan mereka. Sekarang di akhirat mereka bisa melihatnya. Subhanallah. Ya. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin merupakan ayat dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan mata kepala mereka. Ya, ini dalil yang sangat jelas sekali. Makanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam bukunya Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil, setelah membawakan ayat ini beliau mengatakan, dalam ayat ini kata beliau terdapat bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Pak, orang kelompok yang berlebih-lebihan kepada akalnya, logikanya. Dan ini banyak sekarang kelompok seperti ini. Walaupun mereka nggak menamakan kelompok kami adalah Mu'tazilah, tapi jenis orang seperti ini banyak. Saya nggak perlu nyebut namanya ya, tapi nanti bisa diingatkan. Kita bisa melihat sendiri. Ya, Mu'tazilah itu kelompok yang lebih mendahulukan logika, akal daripada dalil. Jadi kalau dikasih dalil, ya mereka nggak nerima karena nggak sesuai dengan akal. Yang mereka dahulukan adalah akal. Kalau dikasih dalil, oh ini nggak sesuai di akal. Akal saya belum nerima. Ya ini bahaya Pak, paham seperti ini. Yaitu paham yang lebih mendahulukan akal daripada dalil. Orang yang beriman itu mendahulukan dalil daripada akal. Ya, nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mutaffifin ayat 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka di sini maksudnya adalah orang-orang munafik. Pada hari ini ya, mereka benar-benar terhalangi dari melihat Rabb mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang munafik besok pada hari kiamat itu akan terhalang dari melihat Allah. Enggak bisa melihat Allah karena dihalangi. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah tanpa dihalangi. Kan dalam ayat ini apa Pak? Allah mengatakan orang-orang munafik akan dihalangi, gak bisa melihat Allah. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik gak bisa melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, berarti sebaliknya, kalau orang beriman akan diberi nikmat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Biar beda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Ya. Jelas Pak ini segi pendalilannya. Kan di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang munafik akan dihalangi oleh Allah. Orang-orang kafir enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah murka kepada mereka. Kebalikannya, sebaliknya berarti jadi ini Imam Syafi'i ini pakai kaidah mafhum, kebalikan.
Kalau orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, sebaliknya ya, orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridho dan cinta kepada mereka. Begitu. Ini dalil yang kedua dalam Al-Qur'an. Sebenarnya di sana banyak dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, ya, di antaranya surat Yunus ayat 26, surat Qaf ayat 35, ya, dan ayat-ayat yang lain. Tapi biar nggak terlalu panjang. Yang kedua, dalil dari hadis. Ya, kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis. Karena hadis itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya dia juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ya, dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nggak percaya dengan hadis, pada hakikatnya kita juga nggak percaya kepada Allah. Ya, selagi hadis itu sahih, sah dari Nabi SAW, ya, kewajiban bagi kita adalah menerimanya. Walaupun mungkin akal kita belum nyambung gitu kan. Karena akal manusia itu kan terbatas. Kayak seperti ini kan masalah gaib, Pak. Melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akal kita belum nyambung. Ya, akal kita belum nyampe. Tapi karena ini sudah ditegaskan oleh Allah, sudah ditegaskan oleh Rasulullah, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan ini penting karena banyak orang ketika disampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mereka nimbang-nimbang dulu dengan akalnya. Ya, menurut hemat saya hadis ini enggak sahih. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan akal. Nah, ini sering Pak, banyak orang komentarnya seperti itu. Saya ambil contoh kemarin hadis tentang riwayat Bukhari tentang lalat. Ya, tentang lalat. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari dawa." Kalau ada lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, kata Nabi apa? Celupkan sekalian. Karena pada satu sayapnya ada penyakit, virus, sayap satunya ada obat penawarnya. Ada sebagian orang gak terima dengan hadis ini. Bahkan ada yang sampai kurang ajar dengan mengatakan saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena ini bukan bidangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Nah ini Pak, ini orang-orang yang lebih mendahulukan apa? Logika, pendapat, akal daripada wahyu. Padahal yang menciptakan lalat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang lebih tahu. Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lalat. Apalagi sekarang terbukti gitu kan. Ya, penelitian di Mesir, penelitian di Saudi Arabia, bahkan kemarin ada berita penelitian anak SMA Lamongan ya, Pak ya. Ya. Bisa menemukan obat dari lalat. Bukan suatu hal mustahil, karena ini sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada diri lalat itu sendiri ada obat. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dan Maha Benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya hadis itu adalah wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah sudah mengatakan hadisnya sahih, kewajiban bagi kita adalah menerimanya, mengimaninya, jangan meragukannya. Nah, di antaranya hadis-hadis tentang masalah Allah itu akan bisa dilihat oleh orang-orang beriman dengan mata kepala mereka nanti di akhirat. Dalilnya banyak. Bahkan menurut timbangan para ulama bidang hadis, ya, ahli hadis, pakar-pakar hadis, mereka mengatakan hadis-hadisnya mutawatir.
Apa hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat dengan jumlah yang banyak. Karena hadis itu ada kadang cuma satu sahabat yang meriwayatkan. Ada yang enggak, banyak sekali. Seperti hadis ini. Sebagian sampai mengatakan 20 sampai 30 sahabat yang meriwayatkan. Banyak sekali, Pak. Dan hadis kalau sudah mutawatir berarti pasti sahih dan harus dipercaya. Gak boleh ada keraguan secuil pun di dalam hati kita. Ya, karena ini adalah sesuatu yang pasti. Karena diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali. Di antaranya saya pilih satu hadis saja. Karena banyak gitu kan. Kita pilih salah satu aja. Biar gak kemalaman. Hadis Jarir. Ini salah satu sahabat Nabi SAW. Qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz nadhara ilal qamari lailatal badr. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke rembulan pada malam bulan purnama. Ya, malam tanggal 15, 14 itu kan bulan itu biasanya Bapak cerah. Ya, bulat, sempurna. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, dan Nabi itu paling sering Mbak, beliau menyampaikan sebuah nasihat ketika ada momen yang pas. Ketika Nabi pernah melewati di pasar, melihat bangkai, Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat, bahwa dunia itu lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Ini cerdasnya Nabi SAW. Nah ini pas lihat rembulan, di bulan purnama, beliau pun menggunakan momen yang pas tersebut untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, ilmu kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatih. Kata Nabi, sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman akan melihat Rabb kalian, yaitu dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat rembulan ini di bulan purnama ini. Bukan berarti di sini Nabi SAW menyamakan Allah dengan rembulan, bukan. Tapi maksudnya adalah keadaannya. Sebagaimana keadaan manusia melihat rembulan kalau pas bulan purnama itu kan cerah, kita nggak desek-desekan ngelihatnya. La tudhamuna fi ru'yatih. Ya kan Pak, kalau misalkan pas ada rembulan ya di bulan purnama, kan kita nggak pakai desek-desekan. Semua kita pasti akan ngelihat, nggak pakai desek-desekan. Mungkin kalau misalkan ada kejadian, misalkan ada kecelakaan, orang mungkin desek-desekan lihat. Ya, tapi kalau bulan purnama, ya rembulan di bulan purnama, nggak pakai desek-desekan. Demikian juga nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa desek-desekan. Nah, lalu kata Nabi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa salatin qabla ghurubis syamsi faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak ketiduran dari salat sebelum terbitnya matahari. Salat apa itu? Salat subuh. Wa salatin qabla ghurubis syams, dan salat sebelum tenggelamnya matahari. Salat apa? Asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, Rasulullah dalam hadis ini memberikan kepada kita salah satu cara supaya kita bisa melihat Allah nanti. Supaya kita diberi nikmat oleh Allah bisa melihatnya, yaitu menjaga sholat. Terutama 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Nih, jadi kalau pengen bisa melihat Allah nanti di surga, jangan lupakan sholat subuh dan sholat asar. Dan benar Pak, ini 2 sholat yang sering kadang orang keteteran. Sholat subuh banyak orang yang masih tidur, ngorok, pules dengan guling dan bantalnya. Sholat asar masih banyak orang yang kerja, sibuk dengan pekerjaannya, ya
gak mau meninggalkan meetingnya, rapatnya, bisnisnya. Ya ini, makanya Nabi SAW ya menganjurkan di dalam hadis ini agar kita perhatian dengan sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Ya, karena ini sering dilalaikan oleh manusia. Nabi bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang menjaga dua sholat dingin. Dua sholat dingin itu maksudnya subuh dan asar. Karena biasanya dilakukan di waktu dingin. Sholat subuh kan masih adem. Ya, sholat asar juga suasananya sudah adem. Nah, jadi ini satu hadis. Yang saya sampaikan cuma satu hadis toh. Sebenarnya banyak. Ya, di situ ada hadis dari Abu Hurairah, ada hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Sa'id Al-Khudri, banyak. Sampai ada yang mengatakan 20-30 sahabat yang meriwayatkannya. Ya. Nah, makanya tadi ada istilah hadis mutawatir. Itu hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali. Ya. Sampai ada sebagian ulama yang memberikan syair, mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara contoh-contoh hadis yang mutawatir yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat itu adalah hadis pertama man kadzab, yaitu hadis tentang larangan berdusta kepada Nabi, membawakan hadis-hadis palsu. Ya, siapa yang mendustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia memboking tempatnya di neraka. Ini hadisnya mutawatir. Demikian juga hadis tentang keutamaan bangun masjid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah akan membangunkan sebuah rumah istana di surga nanti. Hadisnya mutawatir. Wa ru'yatun. Kemudian hadis tentang ru'ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Ru'ya itu artinya melihat Allah nanti di surga. Demikian juga hadis tentang haud. Hadis tentang telaga Nabi. Ini mudah-mudahan ya bulan depan kita bisa membahas tentang akidah, yaitu tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dalil yang ketiga adalah dalil dari ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama. Kalau para ulama sudah bersepakat, berarti tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya. Siapapun yang menyelisihinya berarti dia salah, dia menyimpang dan tersesat jalan. Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Para ulama umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah bersepakat, maka itu pasti benar. Ya. Nah, para ulama bersepakat bahwa orang-orang beriman nanti mereka akan bisa melihat Allah di akhirat. Ya, dengan mata kepala mereka. Di antara yang menukil kesepakatan ini saya sebutkan banyak ulama, saya nukil sebagiannya saja. Yang pertama, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di mana banyak orang-orang di negeri kita yang menisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka mengatakan akidah kami adalah akidah Asy'ariyah. Nah, kalau kita mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, maka hendaknya kita meyakini akidah ini. Karena beliau mengatakan, dan mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Ini beliau menukil kesepakatan para ulama dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sahar. Demikian juga di antara yang menukil, di situ nomor 3, Imam Ibnu Huzaimah yang punya kitab hadis Sahih Ibnu Huzaimah, atau juga punya Kitabut Tauhid Imam Ibnu Huzaimah. Beliau mengatakan ahlul Islam dari kalangan sahabat itu adalah sahabat Nabi SAW maksudnya, yaitu orang-orang yang bertemu
dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, dan mati dalam keadaan Islam. Itu para sahabat namanya. Demikian juga tabi'in. Tabi'in itu maksudnya murid-muridnya sahabat. Dan orang-orang setelah mereka hingga para ulama yang kita saksikan pada zaman ini. Yani sejak zaman sahabat sampai zamannya Imam Ibnu Huzaimah, mereka tidak berselisih dan tidak meragukan bahwa kaum mukminin akan melihat pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat dengan mata kepala. Jadi ini sudah menjadi apa, Pak? Kesepakatan. Lah kalau sudah ada dalilnya, Qur'annya, sudah jelas hadisnya, bahkan hadisnya mutawatir, sudah menjadi kesepakatan para ulama sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. Kurang apa lagi? Ya kan gitu ya. Ya. Kalau ada orang nggak percaya, kurang apa lagi dalilnya? Kalau kita udah nggak percaya dengan dalil Quran, dalil hadis, kesepakatan para ulama, mau dikasih apa lagi bisa supaya percaya? Ya, nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tentang akidah ini. Apalagi di sini ada tambahan lagi dalil akal. Akal tentu bukan sebuah dalil, tapi ini hanya pendukung saja. Ya, dalil kita adalah Quran, hadis, dan ijma. Tapi akal itu tidak semuanya tercela, tapi tidak semuanya terpuji. Kalau akal digunakan untuk menguatkan Al-Quran dan hadis, bagus. Tapi kalau akal digunakan untuk menentang Al-Quran dan hadis, pastikan akal kita yang salah. Akal kita yang error. Ya, seperti yang dilakukan oleh iblis dulu. Yang melawan wahyu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal. Ketika Allah memerintahkan kepadanya sujud kepada Adam alaihi salam, dia melawan perintah Allah. Gak masuk akal ini. Ya, masa saya diperintahkan sujud kepada Adam? Saya terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Dia menentang firman Allah, dia menentang petuah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Di sini salah. Tatkala akal digunakan untuk menentang Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau untuk menguatkan, mendukung, untuk memikirkan, ya, merenung, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak berakal? Kenapa kalian tidak berpikir? Akal digunakan untuk berpikir. Akal digunakan untuk mendukung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil akal ya menunjukkan bahwa melihat Allah di akhirat itu bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Allah itu ada dan sesuatu yang ada bisa dilihat. Kita semuanya sepakat Allah itu ada. Ya. Sesuatu yang ada itu bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat itu kalau sesuatu tersebut nggak ada. Namanya nggak ada ya berarti nggak dilihat. Tapi sesuatu yang ada ya maka bisa dilihat. Ini dalil akal. Berarti ya secara akal pun akidah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah ya dibenarkan. Baik, masalah yang kedua. Mungkinkah melihat Allah di dunia? Tadi kan pembahasan kita adalah melihat Allah di akhirat. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepala, maka ini tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Selama kita di dunia gak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim tentang kisah Dajjal. Ya, Dajjal itu kan Pak fitnah yang sangat dahsyat yang akan keluar nanti di akhir zaman. Yang mengaku sebagai Tuhan. Karena dia bisa menghidupkan orang yang telah mati.
Ya, dia bisa merubah gunung sebagai roti, tanah yang subur bisa dikeringkan sama dia, yang kering bisa jadi subur. Punya kedikdayaan luar biasa Dajjal ini. Nah, Nabi mengingatkan kepada kita, jangan tertipu dengan Dajjal. Walaupun dia memiliki kehebatan-kehebatan, bukan berarti dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melihat Tuhan di dunia. Makanya Nabi mengatakan, wa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin melihat Rabb kalian di dunia sampai kalian mati. Selama kalian belum mati nggak bakalan bisa melihat Allah. Berarti Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan itu kan di dunia, itu bukan Tuhan. Ya, palsu. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan tanda-tanda bagaimana mungkin dia adalah Tuhan. Dia sendiri memiliki cacat di matanya. Ya, oleh karenanya Pak, di sini juga faedah penting bagi kita. Tidak semua orang yang memiliki kehebatan, kedikdayaan, keluar biasaan itu berarti dicintai oleh Allah SWT. Buktinya Dajjal. Dajjal punya kehebatan, keluar biasaan, kedikdayaan. Tapi apakah berarti dia wali Allah? Enggak. Berarti wali Allah itu enggak mesti enggak mesti punya keluar biasaan. Dan tidak semua yang punya keluar biasaan berarti dia wali Allah. Ya. Bahkan betapa banyak orang yang punya kehebatan keluar biasaan, dia bukan wali Allah tapi wali setan. Sekarang banyak Pak, orang Masya Allah dibacok mempan, ya kan? Malah makan gotri, diisi gotri. Malah kemarin saya dapat kiriman video itu ada operasi, Masya Allah. Operasi Pak, isinya ya korek api, lampu. Dia makan barang-barang yang gak layaknya untuk dimakan. Nah, akhirnya dioperasi. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang yang punya kehebatan itu berarti apa? Berarti wali Allah SWT. Dilihat dulu, dia orangnya bertakwa, beriman apa enggak? Kalau dia beriman dan bertakwa, kemudian dia memiliki kehebatan, ya, tapi enggak dipamerkan ya, dan juga enggak dipelajari, itu wali Allah SWT. Intinya wali Allah itu adalah bukan karena memiliki kehebatan. Setiap yang beriman dan bertakwa. Ya. Tidak semua yang memiliki kehebatan berarti wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya masalah ini, yaitu masalah kita enggak mungkin melihat Allah di dunia, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, setiap orang, kata beliau, yang mengaku melihat Allah dengan mata kepalanya sebelum mati, yaitu selama dia masih di dunia, maka pengakuannya adalah batil dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka telah bersepakat bahwa seorang mukmin tidak bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sehingga dia meninggal dunia. Ini sudah sepakat para ulama, Pak. Makanya kalau ada orang cerita misalkan bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala, katakan ini bohong. Ini dusta. Nah, ini Pak. Ini pentingnya kalau kita ngaji nih. Ya, kalau kita ngaji, punya akidah, ketika ada orang ngaku enggak semuanya kemudian kita percaya. Sekarang itu banyak orang ya gampang percaya. Ada isu gini percaya, ada isu gini percaya. Ada yang ngaku melihat Nabi percaya. Ya, ada yang mengaku tahu tentang kapan kiamat percaya. Ada yang ngaku bisa menggandakan uang percaya. Ya. Ini kalau kita belajar akidah tidak gampang percaya dengan ramalan-ramalan, tidak percaya dengan isu-isu. Ya, kita timbang dengan Quran dan hadis. Kalau ada orang mengaku saya melihat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bohong. Dusta itu jelas.
Karena kita di dunia nggak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan dalam sebagian kitab, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin dilihat di dunia? Karena melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi. Kesenangan yang sangat mengagumkan, istimewa. Dan itu tidak mungkin kecuali di kampung, di tempat yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Yaitu mana, Pak? Surga. Adapun di dunia ini banyak maksiat di dalamnya. Gak pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala dilihat di tempat yang di situ terdapat apa? Dosa dan kemaksiatan. Nah, masalah yang ketiga, apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah? Kalau tadi kan manusia itu nggak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu sudah menjadi kesepakatan. Hanya yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang Rasulullah. Khusus ada terjadi perselisihan. Kalau yang lain itu sepakat para ulama nggak mungkin melihat Allah di dunia. Tapi khusus Rasulullah ada perselisihan. Ada dua pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Yaitu pada saat peristiwa Bapak Isra Mi'raj. Ya, ini pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Ya, mengatakan Rasulullah pun nggak melihat Allah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Nabi, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdusta. Itu istrinya Nabi sendiri yang ngomong. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah kamu melihat Rabbmu? Nabi menjawab, nurun anna ara, cahaya. Bagaimana saya akan melihatnya? Yani nggak mungkin saya bisa melihatnya. Jadi Nabi SAW di situ mengatakan nggak melihat. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti manusia yang lainnya. Ya, bedanya kalau Rasulullah bisa naik ke langit. Ya, kalau kita nggak bisa. Nah, baik, jadi intinya dari 3 pembahasan ini, yang pertama, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Kesimpulan yang kedua, kita tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Adapun apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah ataukah tidak, ini adalah perselisihan para ulama, dan pendapat yang kuat bahwa Rasulullah SAW pun tidak melihat Allah di dunia. Baik. Masalah selanjutnya, bagaimana agar kita bisa meraih nikmat melihat Allah? Ini penting, Pak. Setelah kita tadi tahu bahwasanya puncak kenikmatan di surga itu kalau kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan terbesit pertanyaan di dalam hati kita. Terus caranya gimana? Amalan apa yang perlu saya lakukan supaya saya bisa meraih nikmat puncak surga tersebut? Ada beberapa amalan yang diajarkan di dalam Quran dan di dalam hadis agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang pertama adalah menguatkan iman, ihsan, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap keimanan dan ihsan seorang hamba, maka dia akan mendapatkan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Yunus ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka bagi mereka adalah al-husna. Al-husna di sini maksudnya adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya di sini
ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim, maksudnya adalah melihat Allah di akhirat. Jadi bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan surga dan mendapatkan tambahannya, yaitu puncak kenikmatan di surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan itu ada dua macam. Yang pertama, ihsan dalam kaitannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam ibadah, dalam kehidupan ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan berhati-hati. Mau ngomong hati-hati karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat hati-hati karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang misalkan nih masuk ke toko misalkan, terus ada CCTV-nya. Enggak berani macam-macam, Pak, ada CCTV-nya. Ya. Nah, itu kan CCTV alat dunia, kadang error. Tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bakal error. Ya. Jadi ini kiat yang pertama. Kalau kita pingin ihsan, pingin untuk melihat Allah, maka caranya adalah dengan ihsan. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau tadi berbuat baik kepada Allah, ini juga berbuat baik kepada sesama manusia, membantu mereka, senyum kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Nah, yang kedua, tadi menjaga sholat subuh dan asar. Tadi sudah kita singgung dalam hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Ketika Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalian tidak akan desak-desakan untuk melihatnya. Lalu kata Nabi, kalau kalian bisa enggak ketiduran dari sholat subuh, yaitu yang sebelum terbitnya ya matahari, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar, maka lakukanlah. Ya, ini menunjukkan cara agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Lebih-lebih sholat subuh hari Jumat. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, afdalu as-salati fid dunya sholatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Sebaik-baik sholat di dunia itu adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Baik. Yang ketiga, di antara kiat agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang ngasih nikmat surga adalah Allah. Yang ngasih kita nikmat puncak surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa ini menunjukkan kesungguhan kita, keseriusan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini doanya Nabi, Pak. Ini perlu kita tiru. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Nabi berarti itu adalah contoh bagi umatnya. Nabi SAW mengatakan, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Kata Nabi SAW, aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu, yaitu kelak di akhirat. Ya, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Jadi ini doanya Nabi SAW. Di antara doanya yaitu meminta kelezatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 cara agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
sebagai pelengkap ada beberapa masalah seputar masalah ini. Pertama, masalah klasifikasi dalam menyikapi masalah ini. Jadi manusia dalam menyikapi masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama, golongan yang enggak percaya bahwa Allah itu bisa dilihat besok pada hari kiamat, dan mereka juga enggak percaya bahwa Allah ya dilihat di dunia. Jadi enggak bakalan bisa dilihat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Dan ini salah. Kalau di dunia benar, tapi kalau di akhirat Allah enggak dilihat, ini adalah akidah yang salah. Yang kedua, golongan yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia, seperti anggapan orang-orang tasawuf, maka ini juga adalah salah. Golongan yang ketiga yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin dilihat di dunia, tapi kalau di akhirat kelak maka Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat ya oleh orang-orang yang beriman dengan mata kepala mereka, sebagaimana dalil-dalil dalam Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. Taib. Demikian juga masalah yang kedua, macam-macam manusia ketika melihat Allah di akhirat, ada macam-macam. Orang yang beriman, mereka melihat Allah di surga dan padang mahsyar. Adapun orang-orang kafir enggak melihat Allah sama sekali. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Mereka awalnya melihat Allah dengan penglihatan hisab, bukan penglihatan nikmat. Ya, setelah itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menipu Allah di dunia, orang munafik itu kan yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ya kan? Nah, sebagaimana mereka menipu Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah membalas perbuatan mereka nanti di akhirat. Yang ketiga, masalah yang ketiga, apakah wanita juga melihat Allah seperti kaum pria? Ya, jadi yang bisa melihat itu apakah khusus pria saja ataukah wanita juga? Ini ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, wanita tidak melihat Allah. Ya. Karena wanita tinggal di tempat tinggal masing-masing. Pendapat yang kedua, wanita juga melihat Allah berdasarkan keumuman dalil. Dalilnya tadi kan umum, laki dan perempuan. Ya. Ada pendapat yang ketiga, wanita melihat Allah Subhanahu wa taala namun hanya saat-saat perayaan saja. Ya. Taib. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa wanita juga melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum pria. Karena kita punya kaidah, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya kaum pria. Dalil untuk kaum pria maka itu juga mencakup untuk kaum wanita, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Selagi tidak ada dalil yang membedakan antara kaum pria dengan wanita, maka wanita juga masuk di dalam dalil keumuman dalil. Ini kaidah penting. Sebagian orang kadang membedakan antara pria dengan wanita. Kalau ada dalilnya maka kita terima. Kalau nggak ada dalilnya maka apa? Ya, hukum asalnya wanita dan pria sama. Ya, termasuk dalam sholat. Dalam urusan sholat tidak ada perbedaan antara gerakan atau sifat laki dan perempuan. Karena nggak ada dalil yang membedakan. Ada sebagian yang membedakan tapi hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW seperti ketika sujud dan sebagainya. Taib. Yang keempat, masalah yang keempat, apakah jin juga melihat Allah? Yani nikmat melihat Allah ini apakah khusus untuk manusia saja ataukah juga untuk jin? Pendapat yang kuat bahwa jin juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena jin juga adalah makhluk yang diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pendapat yang kuat bahwa jin juga masuk surga sebagaimana manusia. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya jin itu enggak masuk surga. Kalau yang kafir masuk neraka, yang beriman nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah.
Ada pendapat seperti itu. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat bahwa jin yang beriman mereka juga masuk surga sebagaimana manusia yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun." Dan bagi masing-masing mereka memiliki derajat ya sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai puncak kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang harus kita yakini. Siapa yang tidak mempercayainya, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat tersebut. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Kalau kita nggak percaya dengan akidah ini, ya nanti nggak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai penutup, ada cerita menarik dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwa dulu pernah ada salah seorang tokoh Mu'tazilah yang nggak percaya dengan akidah ini, pas meninggal dunia nggak ada seorang ahlu sunnah pun yang mensolatinya. Karena saat itu kuat ya, ahlu sunnah itu kuat. Ketika ada orang ahlul bid'ah yang meninggal dunia nggak ada yang menyolatnya, kecuali satu orang. Dia ikut mensolati, sholat jenazah. Setelah dia pulang dari sholat jenazah, orang-orang pada nanya sama dia, kamu ngapain mensolati ya orang yang nggak percaya dengan siksa kubur, nggak percaya dengan timbangan, nggak percaya dengan syafaat, nggak percaya dengan melihat Allah di surga, ngapain kamu mensolatinya? Ya, maka dia mengatakan, tunggu dulu, saya ceritain, saya tadi ikut mensolati sholat jenazah. Tapi tahukah kalian apa yang saya doakan untuknya? Saya tadi sholat jenazah, tapi doa saya, ya Allah, orang yang ada di hadapanku ini, yaitu mayat ini, jenazah ini, dia nggak percaya dengan adanya siksa kubur. Maka siksalah dia dengan siksaan yang sangat dahsyat. Ya Allah, orang yang di depanku ini nggak percaya dengan syafaat, maka jangan kamu beri syafaatmu besok pada hari kiamat. Ya Allah, orang yang di depanku ini nggak percaya dengan nikmat melihat Allah di akhirat, maka jangan kamu kasih nikmat melihat memandang wajahmu di akhirat. Ya Allah, orang ini nggak percaya dengan adanya timbangan, maka ringankan timbangan amal kebajikannya. Ya, akhirnya orang-orang pun bisa menerima ya perbuatan dia. Taib. Demikian ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hambanya yang bisa mendapatkan nikmat meraih ya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.